Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Begini teman-teman, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang FCR teman-teman. FCR itu sangat perlu sekali diketahui, dipelajari untuk kita sebagai peternak ya teman-teman, khususnya peternak unggas. Karena manfaat kita mengetahui angka FCR pada ternak kita itu sangat banyak sekali manfaatnya dan kegunaannya. Maka dari itu kita wajib mengetahui dan bisa cara menghitungnya teman-teman. Sebelum pembahasan lebih lanjut, pengertian FCR itu adalah perbandingan antara jumlah pakan yang kita habiskan dalam satu periode panenan dengan jumlah bobot yang dihasilkan, total bobot yang dihasilkan dalam satu periode panenan. Kira-kira begitu pengertiannya, atau pengertian lebih simpelnya itu FCR adalah sama dengan jumlah pakan yang dihabiskan total dibagi dengan perolehan bobot total ternak kita. Itu akan ketemu angka FCR teman-teman. Dan angka FCR ini banyak sekali kegunaannya untuk kita sebagai peternak teman-teman. Di antaranya antara lain yaitu bisa mengetahui kualitas pakan yang kita pakai, kualitas pakan campuran yang kita pakai. Yang lainnya lagi bisa mengetahui seberapa efektif ransum pakan yang kita gunakan untuk pertumbuhan bebek itu sendiri. Terus ada lagi dengan mengetahui angka FCR ini kita sebagai peternak bisa mengetahui keuntungan yang didapat, sekaligus bisa menghitung, mengira-ngira atau menganalisa keuntungan dan juga modal yang kita butuhkan untuk sekali panenan ternak kita, khususnya unggas ya teman-teman. Dimana angka FCR ini semakin tinggi angka FCR itu artinya semakin membengkak biaya yang kita keluarkan untuk ternak kita. Semakin kecil angka FCR semakin bagus, dan keuntungan yang kita peroleh semakin banyak tentunya. Jadi kalau terlalu bengkak FCR, itu biaya pakan yang kita gunakan untuk operasional itu akan besar sekali teman-teman. Sekaligus itu menandakan kualitas pakan yang kita gunakan kurang bagus untuk ternak kita. Terus kenapa angka FCR ini sangat dibutuhkan untuk peternak unggas? Kok kurang dibutuhkan untuk peternak kambing atau sapi? Itu karena unggas ini rata-rata pakannya itu kan beli teman-teman, beli dengan uang, dengan budget. Jadi kalau tidak dihitung dengan salah satunya dengan mengetahui angka FCR ini, itu nanti akan amburadul pembukuan keuangannya teman-teman. Akan amburadul karena semua pakan untuk ternak unggas rata-rata beli. Kalaupun tidak beli, pakai pakan alternatif, itu pun kan tidak setiap hari memakai pakan alternatif ya teman-teman. Artinya didominasi oleh pakan yang membeli, dan itu pakai uang, dan itu harus diperhitungkan. Terus kenapa untuk FCR ini, angka FCR ini kurang
kurang kurang kurang dibutuhkan untuk peternak kambing ataupun domba ataupun kerbau ataupun sapi, karena hewan-hewan tersebut itu kebanyakan pakannya itu kan tidak beli teman-teman. Misal rambanan kan gratis, bisa kita cari di alas atau di kebun-kebun, itu kan tidak beli, kebanyakan kan tidak beli. Kemudian ngarit rumput atau apa itu kan juga tidak beli. Makanya untuk semacam ternak unggas semacam ternak kambing, kerbau, domba, sapi itu tidak kebanyakan tidak membutuhkan perhitungan angka FCR ini. Yang lebih membutuhkan itu justru peternak unggas yang bahan pakannya didominasi untuk itu beli. Terus sebagai pengetahuan saja ya teman-teman, untuk FCR ini, angka FCR ini kalau kita misalkan untuk ternak bebek pedaging kita memakai bahan pakan limbah, itu biasanya FCR akan sedikit membengkak teman-teman. Kenapa seperti itu? Tentunya kalau di logika yang namanya limbah itu kan tahu sendiri ya teman-teman kualitasnya bagaimana. Misalkan limbah limbah tepung Kentucky, limbah nasi sisa bekas, ataupun limbah kedelai Malika, limbah ampas tahu, limbah ampas kambil seperti itu kan biasanya kalau kita memakai pakan-pakan seperti itu FCR-nya akan sedikit membengkak teman-teman. Berbeda kalau kita misalkan memakai pakan kebi separator tanpa pakan campuran limbah, itu nanti FCR-nya biasanya akan lebih kecil atau lebih bagus seperti itu. Saya kira itu ya teman-teman, informasi yang dapat saya berikan dalam konten kali ini. Semoga nanti konten selanjutnya lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk kita sebagai peternak. Kita saling sharing, saling belajar, saling kritik, tidak apa-apa, saling memberi masukan seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.